Apik, terima kasih. Ini membuat saya jadi pinter. Paman Apik, terima kasih. Ternyata menjadi mudah. Nah, itu sangat membahagiakan. Insya Allah pahalanya di dunia dan akhirat. Dan kalau kita warga Indonesia nih ya, kan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu kan amanat UUD 45. Waduh, Pancasilais ya. Oke, nah itu sukanya. Dukanya apa? Sebenarnya dukanya begini ya. Kalau kita sebagai guru, dukanya itu hampir nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Kenapa? Karena kita memberikan. Paling awal-awal itu adalah bahwa penonton kita itu memberikan pendidikan yang sangat nyata kepada kita malahan. Melalui komen, melalui reaksi, dan sebagainya. Jadi bedanya begini, Mbak Oki dan semuanya ya. Kalau saya mengajar di kelas, atau kalau saya berteman di Facebook aja gitu ya, itu orang ternyata tahu, oh ini Paman Apik. Sehingga kalau mau komen atau apa, tahu, oh Paman Apik itu guru yang bagus gini. Itu ada sopan santunnya. Tapi kalau di YouTube, itu mereka nggak kenal siapapun. Jadi bahkan mereka kadang-kadang ngitung salah, itu menyalahkan saya gitu. Wah, jadi komennya kadang-kadang keras banget itu. Jadi kayak hater, nggak tahu hater beneran atau enggak ya. Nah itu melatih kita. Oh kalau ada orang yang hater ke kita, nggak suka ke kita gimana? Ya alhamdulillah, itu menguji kesabaran saya, kan gitu. Nah kita lanjutkan terus saja, kita saling belajar. Jadi saya mengajar matematika, yang alhamdulillah kalau silver button tadi Pak Dirjen, saya punya 2 malahan silver button, boleh dibagi satu-satu sebenarnya. Saya punya 2 channel ya Mbak Oki ya, yang Paman Apik, ya Paman Apik yang 400.000 lebih, dan kemudian ada yang channel Edu Jiwa, edukasi untuk jiwa ya. Edu Jiwa itu saya dan tim itu 200.000 lebih sekian lah subscribernya. Semua tentang edukasi. Jadi cocok untuk guru YouTuber, untuk guru-guru. Nah kalau yang di Edu Jiwa itu saya sama anak-anak saya juga. Anak saya yang SD, SMP, yang kuliah itu juga bisa jadi YouTuber edukasi. Nah, kalau tadi disebutkan beberapa contoh bahwa sangat berat membuat video, harus edit begini begitu. Saya ingin mengatakan sebaliknya. Kalau Anda seorang guru, Anda seorang pendidik, bikin video itu sangat mudah, saya katakan. Sehari saya bikin 5 judul bisa. Satu hari saya bikin 5 judul itu biasa. Saya upload setiap hari 5 judul. Dan kalau saran saya Bapak Ibu guru, karena juga mengajar, tidak harus 5 judul satu hari. Cukup 1 judul 1 hari. Saya bayangkan kalau guru di Indonesia semua itu bikin 1 judul video edukasi 1 hari. Dan di Indonesia itu ada 3 juta guru lebih. 3 juta guru lebih. Berarti dalam 1 hari kita akan punya 3 juta video edukasi. 1 hari punya 3 juta video edukasi. Wow. Itu terobosan pendidikan yang sangat luar biasa. Saya kira Pak Dirjen akan sangat tertarik ini. Bahkan juga Mas Menteri Pendidikan juga akan sangat tertarik. 1 hari kita punya 3 juta video. Gimana caranya? Nah, Mas Bom ini kan banyak memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, saya juga bisa memberikan cara membuat video yang sangat mudah. Jadi itu sangat mudah sekali. Kalau mau dipraktekkan, nah ini saya coba praktekkan ya, bikin videonya ya. Bikin animasi dan sebagainya, saya pakai HP biasa, barangkali bisa dilihat di sini, teman-teman. Nah ini aplikasinya free di Play Store, jadi tinggal di-download saja. Nanti kalau efek animasi, nah ini sudah bisa, loh, kayak animasi kan. Tinggal diklik saja, nanti udah kayak animasi nih. Nah, jadi bagaimana sih caranya? Oh, yang pertama caranya entertaining first, gitu ya, untuk edukasi juga. Terus yang kedua, misalnya ini kalau contoh saya, gunakan animasi dan gerakan. Kalau saya menyarankan, guru-guru di Indonesia itu sangat mudah saja. Kalau mau bikin animasi atau gerakan, misalkan begini, saya akan mencontohkan ini misalkan kayak PowerPoint, tapi saya di handphone ya, bisa tuh. 65 kali 101 itu berapa? 65 kali 101 itu langsung saja bisa saya tulis 65, diulangi lagi 65. Itu sudah gerakan. Ya, kalau di YouTube nggak pakai wajah saya kan langsung full ini kan, full screen besar. Dan gampang sekali. Kalau guru matematika bisa bikin langsung 1 hari 1 video. Guru bahasa Indonesia juga bisa bikin langsung screenshot, langsung dicoret-coret, ini bebas. Pakai tangan boleh enggak, Paman? Boleh ini. Jadi pakai jari juga boleh. Jadi semua HP yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru itu sudah cukup untuk membuat
video di YouTube dan bisa. Dapat uangnya berapa? Nah, kalau Bapak Ibu guru pengen dapat tambahan uang, ya kalau subscribernya sudah kayak saya 400.000 dan 200.000 ya, insya Allah bisa bersaing dengan gaji guru lah. Mungkin lebih besar saya lah ya. Ya kalau PNS terus dapat seperti saya juga, wow itu luar biasa itu. Nah jadi, tapi itu bukan yang utama, ya itu bonus. Dapat dolar itu bonus. Oh ya kecil-kecil ya tetap ini loh ya pahlawan devisa loh ya, karena kita dapatnya dolar kan. Jadi itu bonus. Yang penting yang pertama kita berbagi ilmu Bapak Ibu Guru, insya Allah manfaat di dunia dan di akhirat. Kira-kira gitu Mbak Ustazah. Pak Manapi, saya penasaran dan saya rasa semua orang juga penasaran. Kita sedang tidak promosi aplikasi sih, tapi ini kan berbagi kebermanfaatan. Nama aplikasi yang free itu apa itu Pak Manapi? Aplikasi yang free ya, oke. Saya sebenarnya ini ada materinya, boleh saya tunjukkan ya? Boleh. Saya coba share screen ya. Ini jadi, menarik untuk para guru nih. Silakan Paman. Ya. Jadi nah ini dia, kelihatan? Kelihatan. Ya. Kelihatan ya, oke. Nah ini kalau saya memang mengajak untuk semua Bapak Ibu guru yang tadi disebutkan juga bahwa internet itu pedang bermata dua, maka kita harus menyebarkan virus-virus positif. Jadi kita harus kembangkan positif, tidak bisa hanya melarang, oh anak jangan buka internet yang jelek, nggak bisa hanya gitu. Kita harus berikan internet yang positif, sehingga anak-anak ketika buka internet itu yang positif-positifnya. Nah aplikasinya saya coba pilihkan, ini dia. Ini 4 aplikasi yang paling penting, yaitu yang pertama ini M, itu Mobizen. Mobizen itu ada langsung di Play Store, Mobizen, untuk merekam layar. Jadi layar ini semua yang tadi di handphone saya itu terekam langsung, dan suara saya. Jadi coretan-coretan tangan saya itu langsung terekam semua. Itu Mobizen yang pertama. Yang kedua, ini agak kehalangan gambar, ya coba saya geser-geser, kalau memungkinkan. Oke. Nah, yang ini, yang kecil nih, yang kedua Polaris. Kalau kelihatan Polaris pojok, atau saya tunjukkan di handphone saya Polaris. Polaris itu adalah yang membuat saya bisa coret-coret ini. Itu Polaris. Logonya saya tunjukkan saja. Saya akan keluar dulu. Polaris itu kalau di handphone saya ini logonya. Nah, ini Polaris itu yang agak tengah kanan ini. Itu Polaris. Semuanya free. Semuanya free. Polaris itu sebenarnya adalah mirip PowerPoint di laptop, tapi ketika dibuka di handphone, gerakannya jauh lebih bagus dan coret-coretnya lebih bagus. Lebih bagus Polaris pakai handphone daripada pakai laptop atau pakai PowerPoint. Jadi semua animasi yang dibutuhkan bisa langsung pakai dua tadi, Mobizen dan Polaris. Barangkali begitu, Ustazah. Silakan. Wah, ini bermanfaat banget ini untuk para guru-guru yang mau buat konten-kontennya, Paman. Masya Allah, amal jariah nih, Masya Allah. Paman, apa sih yang buat konsistensi untuk upload konten itu kan yang sulit tuh, Paman. Apa yang membuat Paman sampai hari ini udah berapa ratus video, atau berapa banyak video yang sudah diupload itu? 7.000 video hari ini. Masya Allah. Itu gimana Paman bisa sampai akhirnya konsisten? Ya, oke. Benar-benar ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana agar bisa konsisten ya? Memang kalau agar bisa konsisten, yang pertama, memang kita harus niat dulu. Niat kita harus kuat. Insya Allah bisa. Kemudian yang kedua, YouTube itu yang menarik kan ada interaksi. Ada komen, ada pertanyaan, ada apa. Itu sangat membuat kita akan lebih semangat lagi. Jadi begini, pertama ketika kita upload video di YouTube, kan kadang-kadang nggak ada yang nonton. Aduh, jadi kecewa gitu ya. Beda kalau artis ya, kayak Ustazah ya. Sekali upload banyak gitu ya. Sekarang Paman Apik juga sekali upload banyak ya gitu, karena udah subscribernya. Tapi ketika awal kita belum punya subscriber, begitu upload kan nggak ada yang nonton. Karena nggak ada yang nonton, nggak mungkin ada yang komen dong, Paman. Oke, betul. Nah, caranya begini, interaksinya kita bisa pakai handphone, WhatsApp misalnya. Kalau saya guru matematika, atau ada juga Bapak Ibu guru IPS, bisa aja, kalau ada masalah soal tentang IPS, kirim ke WA Bapak ya, nanti dibantu buatkan video.
Jadi ketika saya ngirim soal IPS ke saya buatkan video IPS, terus saya upload di YouTube, saya share ke WA mereka. Mereka langsung bilang, wah terima kasih Pak Manapik, pembahasan IPS-nya bagus, gitu ya. Pembahasan matematikanya bagus. Nah ini kan jadi tambah semangat. Terus nawarin lagi, ada lagi yang bisa dibantu. Nah apalagi kalau kita bikin grup WA, boleh ngasih pertanyaan, boleh apa, wah langsung hidup. Kalau saya sekarang nggak berani bikin grup di WA, nggak akan ada waktu istirahat. Karena yang minat banyak. Tapi anak saya bikin grup di WA. Jadi kalau ada pertanyaan tentang pelajaran, nanti anak saya yang bikin videonya. Anak SD bisa loh, karena tinggal coret-coret juga. SMP, SMA bisa. Jadi saya bayangkan kalau edukasi kita memanfaatkan YouTuber ini untuk benar-benar edukasi, insya Allah kita akan maju dengan pesat dunia akhirat. Masya Allah. Ini salah satu hikmah adanya pandemi COVID-19 ini ya Pak Manapi, sehingga semua orang akhirnya daripada buat video untuk satu kelas aja, kenapa nggak diupload di YouTube supaya manfaatnya lebih luas. Gitu ya, Paman ya? Nah, kalau kayak Paman Api, butuh berapa tahun, Paman? Sampai bisa 400.000 subscriber, Paman? Wow, kalau itu perjuangannya lama ya. Kalau perjuangannya lama. Jadi saya barangkali YouTuber termasuk paling awal-awal. Saya jadi YouTuber tahun 2008. Wow. 2008 Masya Allah. 12 tahun 12 ya. tahun. 12 tahun saya jadi YouTuber. Saat itu tidak ada hubungannya dengan uang. YouTuber di seluruh dunia tidak ada bagi-bagi uang, tidak ada monetize. Tapi tujuan saya apa? Tujuan saya melihat, YouTube ini adalah sebuah media yang sangat bagus untuk berbagi ilmu. Maka saya bikin konten matematika melalui YouTube tanpa mempertimbangkan dapat uang atau enggak ada urusannya. Saya bikin dari 2008. Internet masih lambat, gitu ya terus. Nah, setelah mulai maju, itu subscriber sedikit-sedikit gitu ya. Mulai maju tahun 2011 atau 2012 gitu, YouTube kontak saya, Mama Napik mau nggak dikasih monet, dikasih iklan uang. Jadi yang minta malahan YouTube, bukan saya yang ngelamar ke YouTube, tolong dikasih uang, dikasih dolar, enggak. YouTube malah minta ke saya, Oman mau nggak dikasih dolar? Oh ya silakan aja, saya bilang gitu. Nah baru di situ akhirnya ada dolar, dan saya lihat sejak tahun 2018 melonjaknya cepat sekali sejak 2018. Jadi pertamanya sabar, kemudian nanti melompat. Baik, terima kasih Pak Manapi. Nah ini kalau Pak Manapi butuh waktu 12 tahun loh teman-teman sekalian. Jadi untuk para guru-guru yang mungkin bergabung pada hari ini, kenapa nggak kita bergabung di satu channel yang kita semua bisa berkumpul bersama-sama sehingga lebih cepat subscribernya, insya Allah kalau kita bersama-sama ya di channel Guru YouTuber. Jadi nanti mungkin Pak Bom nanti juga akan menjelaskan bagaimana sih cara kalau teman-teman mau gabung menjadi kontributor Guru YouTuber, yang mudah-mudahan niat awalnya seperti Paman Api dan Pak Dirjen tadi adalah berbagi ilmu, tapi ujung-ujungnya ya insya Allah ada bonusnya lah Pak ya. Amin. Ya. Baik, Mama sekolah YouTuber nggak Api? Ya? Sekolah YouTuber. Oh, sekolah YouTuber. Nanti Mas Bumam akan menjelaskan kemudian ya Mas. Paman Api, terima kasih. Kita akan beranjak dulu ke pembicara terakhir sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ada Pak Saiful Fadilah di sini. Pak, masih ada di situ Pak? Siap, oke. Ya, Bapak, boleh nggak Bapak bercerita kepada kita semua di sini perjuangan Bapak sebagai seorang guru YouTuber yang katanya nih dalam waktu singkat, dalam waktu 4 bulan saja sudah dimonetize ya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sih nggak ada yang luar biasa, biasa-biasa saja. Hanya mungkin ada yang saya sih kalau orang berbicara katanya cepat juga saya kaget gitu ya. Apakah memang ketika saya dibilang itu cepat, ya syukur alhamdulillah lah gitu. Nah awalnya begini, saya ini seorang pendidik, seorang guru kebetulan di SMK, dan usia saya juga sudah lanjut, artinya sangat banyak saingan kalau mau berbicara di dunia maya tentang IT misalnya. Nah, pengalaman saya begini, mulai berpikir untuk mengelola YouTube itu memang tidak diniati untuk mengelola YouTube, apalagi untuk berpikir penghasilan tidak. Nah, ketika itu saya mengikuti pelatihan di Bogor dari guru YouTuber, pelatihan di Bogor. Di luar dugaan ternyata banyak
peserta-peserta yang hadir di situ tuh dari mulai usia masih muda, dan bahkan saya sangat tertarik pada satu peserta, masih ingat sampai sekarang, namanya Pak Karim Jabar, usianya 72 tahun. Beliau sangat antusias, sangat semangat sekali dengan keterbatasan maaf unsur fisik karena usia sudah sepuh gitu kan. Nah, oleh karena itu saya berpikir kenapa beliau saja yang maaf itu seusia demikian semangat sekali untuk belajar YouTube. Nah, yang kedua, saya sempat berbicara dengan pemateri saat itu. Saya masih ingat juga namanya karena beliau memamerkan hasil dari YouTube-nya ke saya. Namanya Pak Thomas. Saya bilang, apakah saya mungkin jadi YouTube seperti Bapak? Semua mungkin dan semua bisa. Ya. Kemudian saya bilang gini, seberapa mudah Bapak menggeluti YouTube sampai sedemikian ini? Ya, kalau bicara tidak ada seorang YouTube yang dibilang mungkin gampang-gampang saja, tidak ada. Artinya perlu perjuangan, perlu ikhtiar. Yang namanya bangun, jatuh itu beliau katakan seperti itu. Dan saya terbukti. Dan sebagai manusia biasa beliau mengatakan, saya sempat putus asa kok jadi YouTuber. Kenapa tidak pernah dimonet? Kenapa tidak apalagi berbicara penghasilan? Karena saya bukan public figure. Saya orang biasa, beliau bilang gitu. Kecuali kalau orang public figure mungkin sekali upload video ya sudah langsung banyak viewer. Tapi kalau saya dibilang gitu. Tapi buktinya, nah dia bilang, alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian saya iseng tanya Pak Oki begini, emang berapa penghasilan Bapak sekarang? Saya bilang kan gitu. Nah, saya tidak pernah berpikir jadi itu. Mari, dia bilang ke jendela. Kebetulan di lantai 2 waktu itu. Kemudian dia tunjukkan, itu penghasilan saya terakhir kemarin. Subhanallah, itu mobil mewah luar biasa. Dia bilang penghasilan bulan kemarin. Kan sangat luar biasa. Nah, saya berpikir, saya apa mungkin, saya bilang, bisa seperti itu. Beliau bilang, jalan Pak, semua bisa. Dan bahkan mungkin Bapak bisa lebih cepat dari saya gitu. Saya waktu untuk dimonet sampai 8 tahun, dia bilang gitu. Dari situ kemudian Mbak Oki, saya berpikir ke rumah saya ini guru, kemudian sehari-hari juga membuat pelajaran, menyiapkan untuk anak. Tadi betul kata Pak Manafik, betul kata Pak Dirjen, bahwa berpikir gini aja. Ketika materi ini disajikan di kelas, ketika saya berikan di kelas, ya hanya anak didik saja yang merasakan itu. Gitu. Tapi kemudian apabila kita upload ke YouTube, jangan dulu berpikir monetisasi lah, jangan dulu berpikir monetisasi, tapi berpikir amalia saja. Itu mungkin akan lebih bermanfaat ketika orang merasa terbantu dengan ilmu yang kita berikan melalui media sosial itu. Saya berpikirnya begitu. Manakala saya tidak ada, insya Allah ini akan mengalir. Itu aja yang saya pikirkan saat itu, gitu kan. Nah, dari situ saya mulai belajar. Bagaimana tadi seperti kata itu dari Korea sangat luar biasa, dan apa yang beliau sampaikan itu persis yang saya lakukan gitu. Yang beliau sajikan itu persis yang saya lakukan. Jadi ada 6 item yang beliau sajikan. Alhamdulillah memang pelan-pelan saya lakukan itu. Nah, kuncinya adalah bagi Bapak dan Ibu, pertama, buat saja channel YouTube. Buat saja. Itu dulu. Jangan berpikir yang macam-macam. Yang kedua, tentukan konsep kontennya. Ibu nih mau kontennya apa? Konsep kontennya seperti apa? Kalau bicara prank, kalau bicara lain, menyakitkan. Ketika materi kita bagus luar biasa, yang nonton hanya 2-3 orang, tetapi prank sekali tampil dalam ukuran jam-jaman udah puluhan, bahkan mungkin ratusan ribu yang nonton. Apakah itu sakit hati? Manusiawi, iya. Secara manusia, jujur, sakit hati gitu kan. Tapi kembali lagi, saya adalah saya, kamu adalah kamu, kan gitu. Dunia saya ada dunia edukasi, dunia kamu adalah dunia hiburan, kan begitu. Maka kembali lagi lah kepada dunia kita. Kita ini selaku pendidik, buatlah konten sedemikian rupa. Konten banyak, tapi poles. Bagaimana caranya agar menarik? Oleh karena itu, apabila Bapak dan Ibu apapun profesinya, karena kita profesi guru, maka konsep kontennya mungkin tidak lebih dari dunia pendidikan. Seperti Paman Apik, luar biasa. Itu kan luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, buatlah konten yang sesuai dengan konsep gitu. Kalau saya, misalkan, kalau saya ini diedukasi, maka jangan pernah coba-coba, katanya sih ini juga, kata
guru saya, jangan coba-coba kita membuat konten yang keluar dari konsep gitu kan. Misalkan konsep saya ya guru, misalkan guru tentang sejarah atau tentang IT, jangan coba-coba membahas yang lain, kecuali kita mempunyai link, kita mempunyai beberapa channel misalkan dan gitu. Kenapa? Karena ini kan ngawur gitu, akan kemana-mana, orang tidak akan konsen. Tadi kalau misalkan setiap jam 7 kita upload, pasti nungguin kita. Tiba-tiba yang ditungguin malah misalkan tadi ngeprank orang. Nah itu juga menurut saya tidak bisa. Nah oleh karena itu yang ketiga ini sangat penting menurut saya, konten yang sesuai dengan konsep. Kalau konsepnya edukasi, ya kontennya edukasi. Jangan berpikir siapa yang nonton, enggak. Insya Allah ketika kita lontarkan konsep kita bagus, demikian rupa pasti itu hanya waktu saja sebetulnya. Kemudian yang keempat, saya selalu berkata pada diri saya, konsisten. Kalau ustadzah bilang mungkin one day one ayah ya. Kalau saya bilang one day one video. Nah, itu konsep gitu. Maksudnya begini. Dan bahkan sekarang alhamdulillah sudah banyak teman-teman dari beberapa daerah di Indonesia yang, Pak, pesan ini dong gitu. Tolong buatkan tutorial ini. Lah itu kan tantangan dan itu sangat senang banget, di luar lebih senang daripada tanggal 1 saya nerima gaji gitu. Ketika ada orang Pak tolong bikinin ini butuh gitu, berarti kehadiran kita di mereka itu ditunggu. Ini yang membuat menjadi semangat. Kemudian yang kelima juga, saya selalu mengikuti trending topik. Bukan berarti harus beralih konsep, tidak. Kalau saya tadi misalkan betul kata Pak Opa itu ada lagi trennya odading gitu, betul. Tapi bagaimana odading bisa masuk ke edukasi kan gitu? Sebagai judul, sekalipun mungkin ya ini bukan perkara mudah untuk sebuah konsep yang lagi ngetren kemudian masuk ke dunia kita, tidak mudah. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu apalagi yang usianya milenial, alam-alam itu bisa dibuat di desain demikian rupa. Oleh karena itu trending itu menentukan sekali. Kemudian yang keenam, jangan lupa ini jaringan komunitas. Ini mau tidak mau sangat membantu. Apabila kita tidak peduli dengan YouTube orang, jangan harap orang bisa peduli dengan channel kita. Prinsip saya begitu. Makanya mungkin terserah orang mau kenal ke saya mau tidak, ketika memang itu videonya bagus, kontennya bagus, tidak sungkan-sungkan jari saya like, subscribe, dan komen. Itu tanpa harus dia berharap ke kita, tidak gitu. Sekalipun di awal, betul tadi saya selalu mengatakan ya jangan lupa untuk itu pasti, dan memang itu wajib gitu kan, mengingatkan saja sekalipun tidak sesuai dengan harapkan. Yang menggunakan aplikasi saya bisa ratusan orang, tetapi yang like bisa kan puluhan orang, oke, nggak masalah gitu kan. Itu yang penting, ilmunya tersampaikan. Kemudian yang terakhir, dan menurut saya ini yang paling penting, jangan pernah menyerah deh. Artinya kalau jatuh itu biasa, tapi ketika bangun lagi itu yang luar biasa. Banyak youtuber yang memang jangan melihat Ustadzah Oki mungkin, jangan melihat Atta Halilintar mungkin, jangan melihat yang lain deh. Biarkan itu dengan dunianya. Dunia kita dengan dunia kita. Lakukan yang kita bisa lakukan. Nah, dari situlah, dari 7 konsep itu, Mbak Oki, saya juga melihat baru tahu belakangan ini, waktu itu setelah pulang dari Bogor, katanya sih kalau ingin dimonet pertama harus ada 1000 subscriber katanya ya. Saya baca-baca betul. Yang kedua, jam tayangnya harus 4000 jam. Itu yang saya ingat itu aja. Nah, udah saya tidak pikirkan dan saya tidak pernah berpikir bagaimana supaya subscriber stres. Ya sudah, besok saya ngajar, saya buat materi ajar seperti biasa, cuman kalau biasanya hanya dibuat di PowerPoint, tapi ini mungkin masuk ke ranah editing. Dibuat sedemikian rupa, kemudian saya upload di YouTube, kemudian isengin, apalagi sekarang maaf pandemi begini, hikmahnya ada banyak juga. Ya mau tidak mau ya terserah orang ngomong apa, mungkin ke guru model begini, misalkan begini, anak-anak untuk materi ini silakan lihat di YouTube gitu kan. Ya anak-anak kan yang ngegereng-gereng pastilah karena nggak ada kuota lah apa ya, itu siapa kayak gak masalah gitu kan, tapi kita sandingkan juga dengan materi-materi yang lain. Nah, tanpa terasa memang ya ketika saya dibilang katanya 5 bulan ya saya hitung benar gitu.
Dan bahkan jujur bukan 4.000 jam, ternyata begitu saya cek udah 5.000 jam gitu kan. Jadi saya tidak sadar kalau itu sudah bisa dimonet gitu. Dan saya tahunya itu dari siapa? Dari siswa saya. Pak, coba periksa YouTube-nya. YouTube Bapak kayaknya sudah memenuhi syarat. Kenapa? Sepertinya sudah lebih ada 1.500 waktu itu, kemudian dilihat jamnya, Pak, udah 4.000 belum? Saya bilang ini bukan, saya nggak ngerti Pak Uki, ini bukan. Bapak udah 5.000 jam ini. Artinya Bapak sudah bisa mengajukan monetisasi. Bagaimana caranya? Ya murid saya yang ngajarin gitu. Begini Pak. Nah dari situ udah timbul semangat. Wah ternyata betul kata Pak Thomas lagi di Bogor, Bapak bisa dan bisa melebihi saya. Kalau Pak Thomas 8 tahun, saya hanya 5 bulan. Betul, itu terbukti bisa monet gitu kan. Nah itu mungkin Mbak Oki pengalaman saya. Jadi intinya saya mengajak kepada rekan-rekan yang seprofesi dengan saya, dengan guru saya, intinya berbagi ilmu, tapi bedanya mungkin tidak internal di dalam kelas, melainkan kita coba masuk ke ranah lebih luas, yaitu gunakanlah media massa, dan ini sah-sah saja selama kita mengajarkan kebaikan. Apapun yang kita lakukan berpikir positif saja. Tadi itu, ketika kita memberikan pahala, mentransformasi keilmuan dan orang menjadi terbantu dengan apa yang kita lakukan, saya yakinnya ini akan menjadi pahala dan akan mengalir walaupun kita sudah biasa. Persoalan dolar yang disampaikan, betul, itu hanya bonus saja, dan itu kecil banget gitu. Kecil banget dibandingkan dengan yang kita berikan manfaat kepada orang lain. Insya Allah itu saja barangkali Bang Uki triknya, mudah-mudahan bisa membantu. Silahkan pada guru-guru yang mau bergabung, semua bisa. Demikian Mbak Uki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Resum sedikit nih teman-teman sekalian, tambahan lagi setelah tadi panelis kita sudah menambahkan banyak ya. Jadi Pak Saiful tadi membicarakan mengenai semuanya sama nih. Ternyata pembicara kita mengatakan bahwa buat YouTube itu jangan tujuan utamanya adalah uang, tapi karena niatnya untuk berbagi atau bermanfaat untuk sesama. Kemudian tadi Pak Saiful juga menjelaskan kepada kita membuat konten sesuai dengan konsep dan konsisten. Kemudian trending topiknya sedang apa, itu yang kita sesuaikan dengan konten YouTube kita, dan jangan pernah menyerah. Baik, kita akan masuk langsung ke sesi tanya jawab teman-teman sekalian. Tadi ada semua pertanyaan, saya akan bacakan hanya beberapa pertanyaan saja. Iya, halo, assalamualaikum Mbak Uki. Ya, langsung mau nanya apa? Ya, mungkin sebelum pertanyaan dari silakan. Mungkin saya ingin bertanya secara khusus kepada Paman Apik ini ya. Assalamualaikum Paman Apik. Iya. Desember tahun lalu saya berguru dengan Paman Apik, ikut workshop guru YouTuber beliau. Guru itu waktu di Bogor saya nggak sempat ikut yang di Jakarta sama beliau, termasuk dengan Pak Saiful. Dan setelah workshop dengan Paman Apik, alhamdulillah saya mengimbaskan ke teman-teman di Kaltim. Kita sudah membentuk komunitas guru YouTuber Kalimantan Timur. Anggotanya udah sekitar hampir 200 lebih. Dan saya sudah mengembangkan channel Paman Apik mulai Januari sejak berguru dengan Paman Apik hingga Maret kemarin sudah dimonetasi, dan sekarang channel saya lagi bermasalah Paman Apik. Nah permasalahannya ini barangkali nanti juga menjadi perhatian juga teman-teman. Jadi channel saya ini digunakan untuk live streaming setiap hari oleh teman-teman guru baik Kaltim maupun luar Kaltim Indonesia. Sehari itu bisa sampai 4 kali live streaming. Nah, suatu ketika ada narasumber yang PPT-nya itu mengandung videonya itu video ya bully gitu, bully video kekerasan, dan juga video yang diambil dari YouTube, mungkin ada hak ciptanya, ada dulu sempat diperingatkan, kemudian artinya dikembalikan lagi, kemudian ada lagi narasumber yang lain juga melakukan hal yang sama, barangkali karena ini peringatan yang ketiga sehingga channel saya di blog tidak boleh live streaming lagi. Tapi kalau untuk mengupload konten masih bisa, kualitasnya masih bisa. Cuman ketika saya live streaming di blog, apakah benar kalau kita menunggu blog kembali lagi untuk live streaming itu harus menunggu 3 bulan, atau ada cara-cara lain sehingga saya tidak harus menunggu 3 bulan dan bisa live streaming setiap hari lagi? Paman Apik atau mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang sama. Terima kasih Mbak Oki. Ya, silakan Paman Apik. Oke, terima kasih Pak Yahya. Pak Yahya ini hebat ya.
ikut guru YouTuber Januari dan Maret sudah monetis ya, luar biasa, berarti 2 bulan. Dan sama luar biasanya Pak Saiful juga sama-sama aktif, Pak Yahya, Pak Saiful ini sama-sama aktif, luar biasa ya. Oke, nah kalau masalah copyright YouTube ini memang agak galak ya, copyright ini YouTube agak galak dan mereka saat ini memang menetapkan 90 hari. Apakah bisa lebih cepat? Sejauh ini saya kan ini sering kontak dengan orang-orang YouTube juga ya, orang-orang YouTube. Saya melobi-lobi ke sana, biasanya mereka sulit. Mereka bisa membantu, tapi kemungkinan kecil. Nah, sehingga di sini barangkali Pak Yahya nanti bisa kontak supportnya, nanti barangkali bisa saya WA-kan untuk supportnya ke mana, dan saya akan minta kontak manajernya YouTube ya. YouTube kalau YouTube-nya nanti mengizinkan nomor WA beliau di-share ke Pak Yahya, saya nomornya Pak Yahya dan nomor beliau sudah berkantor di Singapura sih, karena kalau Indonesia kan gabung dengan Singapura nih, masih gabung dengan wilayahnya. Nah kalau nanti misalnya beliau mengizinkan untuk gimana komunikasinya, nanti bisa saya coba share gitu ya Pak Yahya ya. Ya siap, terima kasih. Kemudian untuk semuanya mohon memang berhati-hati untuk copyright ya. Copyright itu yang paling ganas, yang satu adalah kalau ada musik. Jadi kalau itu ada musiknya, ada yang punya, begitu kita masuk itu langsung cekal, langsung kena copyright gitu. Pertama musik, yang kedua acara TV. Jadi kalau ada stasiun TV menyiarkan suatu acara, kita mencuplik meskipun hanya 1 menit atau setengah menit, itu copyrightnya galak sekali, di YouTube galak sekali. Nah, kemudian kalau Pak Yahya ini kan tujuannya bagus ya, membantu fasilitasi betul. Ya, gitu kan. Iya. Semua presentasi live gitu. Nah, barangkali untuk yang share nanti dikasih tambahan aturan ya, bahwa di situ dilarang menampilkan video. Udah gitu aja sekalian. Kalau PowerPoint, biasanya PowerPoint kalau YouTube masih agak longgar. Gambar masih agak longgar, tapi kalau ada suara, ada video, ya kadang-kadang YouTube galak. Jadi barangkali boleh share, tapi tidak boleh share video orang lain. Nggak boleh share musik orang lain. Udah, biar langsung saja. Barangkali gitu Pak Yahya, sukses selalu. Ya, terima kasih Pak Manapik. Saya kembalikan lagi Mbak Ofis selaku moderator. Terima kasih ya Pak. Baik, ini luar biasa. Ini satu pertanyaan terakhir, mohon maaf teman-teman sekalian, karena memang kita nih bicaranya seru banget ya, udah nggak kerasa, udah hampir 2 jam, tapi kan kita harus membatasi waktu karena sebagian wilayah udah masuk maghrib ini. Jadi ini pertanyaan untuk Mas Bombom, nanti setelah itu kita akan masuk ke closing statement untuk setiap masing-masing panelis. Mas Bombom, ada pertanyaan dari Bu Ita Syuri. Beliau bertanya, tadi katanya dari guru YouTuber untuk Mas Bombom sudah melatih 5.000 guru tingkat SMA. Kapan melatih guru-guru SD mau gabung nih di guru YouTuber nih? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Oki, terima kasih Mbak Ita Suri ya. Insya Allah kita programnya tidak hanya SMA, SMK di ribuan guru yang kita latih, ini juga sudah sebar bahkan dari PAUD ya, dari PAUD ini ada pakar PAUD-nya nih, Ustazah Dr. Kristina Dewi. Mohon doanya teman-teman, 2 minggu lagi Mbak Oki akan sidang terbuka. Amin. Win. Amin. Semangat Mbak Oki. Nah, Mbak Ita Syuri, terima kasih. Jadi insya Allah kita akan tetap berkomitmen dan kita juga sangat bersemangat nih untuk khususnya guru-guru ya, guru-guru dari tataran SD, SMP, SMA, yuk join bersama kita. Di sini juga di Pak Ismail, Kota Guru Ahli, di room chat sudah membagikan itu, Bapak Ibu, teman-teman bisa dilihat. Di sini kita sedang mencari koordinator wilayah seluruh Indonesia, baik teman-teman yang di Zoom ataupun yang di YouTube. Ini luar biasa sekali, saya tadi buat buka YouTube, hampir ada 700 peserta yang ikut dalam diskusi kita hari ini. Jadi dia semuanya di room Zoom ini tapi juga di YouTube. Yuk teman-teman, kita gabung ke sekolah YouTuber. Jadi kita ada beberapa program di sini. Ada programnya yaitu kalau untuk di guru YouTuber sendiri, kita ada program bagaimana mengadvokasi atau kita membantu Mbak Oki dan teman-teman ya, termasuk seperti Pak senior saya, Paman Apik, tadi juga Pak Saiful ya, tadi Pak Yahya juga dari Kaltim, itu senior-senior kami yang terus berkontribusi ya, seperti waktu ini sering sampaikan Verinas atau Hukum Timnas.
sebaik-baiknya manusia dan manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi dengan semangat fastabiqul khairat, dengan semangat kita berbuat dan kebaikan, insya Allah kita bersama di Guru YouTuber kita akan coba berkolaborasi dengan berbagai macam ini. Dan tadi alhamdulillah kita sudah dapat dukungan nih secara real, dari Mas Dirjen kita, yaitu Pak Wikan tadi sudah sampaikan juga mendukung nih adanya dibentuk pelatihan-pelatihan guru-guru baik yang secara free ataupun secara bayar, apapun itu yang pasti untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk itu teman-teman, yuk gabung, jangan lupa like and subscribe-nya di Guru YouTuber, dan tadi ada nomor teleponnya ya, silakan menghubungi atau nanti silakan DM ya, silakan DM di Instagram Guru YouTuber atau langsung ke sekolah YouTuber ya, boleh juga DM ke Instagram saya Bom Dirgantara. Demikian Mbak Oki. Baik, terima kasih Mas Bom. Mudah-mudahan banyak yang bergabung di Guru YouTuber sehingga mendapatkan pelatihan-pelatihan ya Mas Bom. Tadi sudah sekalian closing statement ya Mas Bom ya. Apakah masih ada Pak Dirjen di sini untuk memberikan closing statement? Silakan Pak Dirjen, masih bergabungkah? Pak Dirjen, silakan. Sepertinya sudah keluar. Sudah tidak ada. Baik. Untuk Ujung Opa, closing statement Ujung Opa, silakan. Ujung Opa masih ada kah? Bisa memberikan closing statement sebelum kita foto-foto ini? Sudah nggak ada, Pak. Sudah tidak ada. Oke. Paman Api ini masih ada kan tadi Paman Api? Oke, closing statement. Oke. Kata orang jadi YouTuber itu sulit, itu kata orang. Memang benar, jadi YouTuber orang lain sulit, tapi kalau jadi guru YouTuber, jadi YouTuber edukasi itu mudah. Mudah dan insya Allah akan sukses di dunia dan akhirat. Yuk jadi YouTuber edukasi semua. Sehat Paman, banyak yang pesan sama Paman Api nih. Baik, closing statement dari Pak Saiful, silakan Pak Saiful. Baik, terima kasih Mbak Uki. Dan juga untuk guru-guru semua, lakukan yang kita bisa lakukan. Berangkat dari kenyamanan, jangan lupa untuk bangun ketika jatuh atau tidak melakukan sama sekali. Terima kasih. Baik, semoga semuanya semangat ya buat YouTube setelah acara kita pada hari ini. Baik, alhamdulillah sudahlah kita sampai di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh. Oh, boleh. Iya, silakan Mas Bom. Ya baik teman-teman yang ingin langsung tindak lanjut nanti tetap langsung ikuti terus channel Guru YouTuber di Instagram ataupun di channel YouTube-nya, karena insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada launching sekolah YouTuber bersama Adinda Ria Ricis dengan juga bersama Ustazah Oki Stana Dewi. Jadi teman-teman akan langsung dapat diskusi bersama Mbak Ria Ricis ya, Adinda Ria Ricis, dan juga bagaimana kita bisa mengupgrade diri kita untuk dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan. Untuk itu, yuk mari kontribusikan diri kita, wakafkan diri kita untuk pendidikan, dan kita majukan dunia pendidikan. Karena apa? Karena satu langkah kita, mari bangkitkan 1000 semangat generasi bangsa. Salam Guru YouTuber. Terima kasih Mbak. Baik. Terima kasih untuk seluruh panelis pada hari ini, untuk semua ilmu-ilmunya. Boleh kita sama-sama tersenyum untuk kita foto bersama-sama. Silakan. Ya, hitung ya. 1, 2, 3. Semangat. Sudah? Apakah lagi? Baik, alhamdulillah sudah selesai acara kita pada hari ini, teman-teman sekalian. Apakah ada video yang mau ditayangkan dari tim Guru YouTuber? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Bisa Ya. lihat di YouTube, Mbak. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua telah bergabung. Jangan lupa kita akan ada webinar lagi dengan Ria Ricis dan dengan saya juga. Dan nanti akan ada YouTuber-YouTuber lainnya insya Allah yang akan bergabung untuk memberikan edukasi mengenai gimana sih caranya supaya bisa menjadi YouTuber hebat. Terima kasih untuk Pak Wikan, terima kasih Paman Api, terima kasih Mas Bom, Pak Saiful, terima kasih untuk Ujung Opa, dan semua teman-teman, semua guru-guru. Semangat selalu. Mohon maaf lahir batin untuk acara hari ini, dan sehat-sehat selalu di masa pandemi. Terus kreatif untuk membuat konten-konten YouTube yang hebat untuk peserta didik kita insya Allah. Saya Oki Stina Dewi, terima kasih banyak pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru YouTuber. Salam mengajar untuk negeri.